Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Widya Sasti, 31120111072 dari kelas Batamindo ingin menjelaskan tentang kewajiban dan ekuitas dari akuntansi perpajakan. Tugas 10. PT TBC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan Januari 2021. Berikut ini informasi yang berkaitan dengan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. 1. Data perusahaan. Nama perusahaannya PT TBC, NPWP 0513022116540000. Alamat Jalan Solo, kilometer 10 nomor 50 Yogyakarta 55281. Telepon 0274 526701. Email @yahoo.com. Jenis usahanya perusahaan IT. Data kedua, data transaksi bulan 2021. Tanggal 31 Januari keterangannya menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 50.000 per lembar. Sejumlah 100.000 lembar terjual seharga 600 juta. Kemudian pada tanggal 20 Februari meminjamkan uang ke bank sebesar 1 miliar jangka waktu 5 tahun. Bunga per tahun 7%. 11 Maret meminjamkan uang ke PT ABC sebesar 100 juta jangka waktu 3 bulan, uang 5% per tahun. 10 April membeli komputer 10 unit dengan harga 30 juta per unit secara kredit. 1 Desember mengumumkan akan membayarkan dividen kepada para pemegang saham sebesar 50 juta dengan rincian 30 juta kepada perusahaan dan sisanya kepada orang pribadi. Dividen tidak diinvestasikan kembali. 5 Desember membayar dividen kepada para pemegang saham sebesar 10 Desember membayar pajak atas dividen. Buatlah jurnal atas transaksi di atas. Jawabannya PT AI Transport General Jurnal. Tanggal 31 Januari membelikan 100 lembar saham biasa dengan nilai nominal 50.000 per lembar. Sejumlah 10.000 lembar terjual seharga 600 juta. Date Januari 2001, 31 bulan 1 2021. Account name dan description-nya kas di debit sebesar 600 juta, ekuitas saham di kredit sebesar 500 juta, disetor atau agio-nya sebesar 100 juta. Harga sahamnya 600 juta dibagi 10.000 sama dengan 60.000. Kemudian pada tanggal 20 Februari meminjam uang ke bank sebesar 1 miliar, jangka waktu 5 tahun, bunga per tahun 7%. Akun name dan description-nya kas dan bank di debit sebesar 850 juta, kemudian PPh pasal 23 terutang di debit sebesar 150 juta, utang bank di kredit sebesar 1 miliar, kemudian utang bunga di debit sebesar 70 juta, biaya bunga di kredit sebesar 70 juta. Pada saat penerimaan, utang bunga dalam 1 tahun 1 miliar dikali 7%. Kemudian tanggal 11 Maret meminjam uang kepada PT ABC sebesar 100 juta, jangka waktu 3 bulan, bunga 5% per tahun. Akunnya kas dan bank di debit 85 juta, kemudian PPh pasal 23 terutang di debit sebesar 15 juta, utang bank di kredit sebesar 100 juta, utang bunga sebesar di debit 1.250.000, kemudian biaya bunganya sebesar di kredit 1.250.000. Pada tanggal 10 April membeli komputer 10 unit dengan harga 30.000 per unit secara kredit. Akunnya yaitu komputer di debit sebesar 300 juta, kemudian utang dagangnya sebesar di kredit sebesar 300 juta. 30.000 dikali 10 unit sama dengan 300 juta. Pada 1 Desember mengumumkan akan membayar dividen kepada para pemegang saham sebesar 50 juta dengan rincian 30 juta kepada perusahaan dan sisanya kepada orang pribadi. Dividen tidak diinvestasikan kembali. Kemudian akunnya yaitu laba yang ditahan di debit sebesar 57.500.000. Utang dividennya di kredit sebesar 50 juta. PPh pasal 23 terutangnya sebesar 7.500.000, 15% dikali utang dividen. Kemudian pada tanggal 5 membayar dividen kepada para pemegang saham. Akunnya utang dividen di debit sebesar 50 juta, dikas di kredit
Kas di bank dikredit sebesar 50 juta. Tanggal 10 Desember membayar pajak atas dividen. Akunnya PPH pasal 23 turutang di debit 7.500.000, kas dan banknya dikredit 7.500.000. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.